Seorang remaja meminta izin kepada neneknya untuk mendaki tangga Haiku atau yang biasa disebut orang sebagai Stairway to Heaven yang dikenal sebagai salah satu jalur pendakian paling berbahaya di Pulau Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Sang nenek melarang cucunya untuk mendaki tangga Haiku tersebut karena 2 bulan sebelumnya terjadi longsor di sana. Ketika sang nenek menganggap bahwa larangannya sudah cukup untuk mencegah cucunya pergi, ternyata sang cucu tetap melakukan pendakian. Bahkan ia mengirim foto saat ia telah menaiki tangga Haiku tersebut. Namun sayangnya, foto tersebut menjadi kabar terakhir yang keluarganya dapat. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2015 di Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Seorang remaja bernama Dylan Pua berusia 18 tahun berencana pergi mendaki Haiku Stairs atau Stairway to Heaven. Tangga Haiku dikenal sebagai salah satu jalur pendakian terlarang yang paling berbahaya di Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Pembangunan tangga yang ekstrim ini terjadi pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut Amerika Serikat membangun sebuah menara radio untuk berkomunikasi dengan markas militer rahasia di pegunungan Oahu, Hawaii. Dengan ketinggian mencapai 2.480 kaki, Haiku Stairs menjadi tangga terpanjang di dunia yang memiliki jalur vertikal yang sangat curam. Untuk mempermudah akses ke menara, dibangunlah sekitar 3.922 anak tangga yang terbuat dari kayu. Semakin naik, jalur pendakian akan semakin lurus menanjak, sehingga jalur ini hanya bisa diakses melalui oleh anggota militer terlatih. Ini seperti menuju ke maut. Pada sekitar tahun 1950-an, aktivitas menara dinonaktifkan dan fasilitasnya diubah menjadi stasiun sistem navigasi. Pada periode yang sama, anak-anak tangga kayu yang ada digantikan dengan tangga logam, memberikan tampilan yang kokoh dan kuat. Namun, kenyataannya seiring waktu, sebagian besar tangga logam tersebut mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim serta minimnya perawatan. Operasi stasiun sistem navigasi dihentikan beberapa tahun setelah perubahan pada tahun 1950-an. Dan pada saat yang sama, plan terhadap jalur pendakian juga dihentikan. Tangga yang sudah berusia hampir 100 tahun ini menjadi sangat berbahaya dan tidak aman bagi masyarakat umum. Pada tahun 1982, karena pertimbangan keamanan, pemerintah mengeluarkan larangan resmi kepada publik untuk tidak mengakses tangga ini. Barang siapa yang nekat mendaki jalur ini akan dikenakan denda sebesar $1.000 dan hukuman penjara. Meskipun larangan ini diberlakukan, rasa penasaran tetap menghantui, dan banyak yang merasa tertantang untuk menaklukkan jalur ini, walaupun risikonya sangatlah besar. Setiap minggu, sekitar 150 orang memilih untuk mendaki tangga ini. Mereka tertarik dengan janji pemandangan alam yang memukau di puncaknya, di mana mereka dapat melihat gugusan pulau yang memukau serta sensasi awan yang mengelilingi langit. Memberi jalur ini julukan Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Meskipun ada risiko besar, banyak orang yang mengabaikannya demi merasakan pengalaman luar biasa ini. Salah satu orang yang tergoda untuk melakukan jalur ini adalah Dylan Pua, seorang siswa SMA berusia 18 tahun dari Big Island, Hawaii. Ia terpikat dengan keindahan alam yang dijanjikan oleh jalur ini, dan ketertarikannya akan petualangan membawanya untuk menantang risiko yang ada. Ketika itu, Dylan mengikuti tur sekolahnya ke Kealakekua, Oahu, Hawaii. Selama kunjungannya, ia memutuskan untuk singgah ke rumah neneknya yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Kepada sang nenek, Dylan dengan tegas menyatakan niatnya untuk mendaki tangga Haiku. Sang nenek dengan khawatir melarangnya, mengingatkan bahwa 2 bulan sebelumnya terjadi badai dan longsor di pegunungan tersebut. Selain itu, ia menegaskan bahwa mendaki tangga tersebut merupakan perbuatan ilegal yang melanggar hukum. Meski mendapatkan larangan dan peringatan dari sang nenek,
Dylan tidak mengindahkan nasihat tersebut. Bahkan, ia tidak merahasiakan rencana pendakiannya. Dengan percaya diri mengunggah informasi tersebut di akun Facebook pribadinya. Keinginan Dylan untuk mendapatkan pengalaman luar biasa tampaknya mengalahkan pertimbangan keamanan dan legalitas. Pada Jumat, 27 Februari tahun 2015, Dylan terlihat duduk di stasiun busway, bersiap untuk memulai perjalanan pendakiannya ke tangga haiku. Meskipun nenek dan keluarganya telah mencoba meyakinkan bahwa pergi ke tempat lain yang lebih aman adalah pilihan yang lebih bijak, Dylan tampaknya tetap memutuskan untuk menghadapi resiko tersebut. Meski telah diingatkan akan bahaya di jalur pendakian tangga haiku, keluarga Dylan belum menyadari sepenuhnya keputusannya. Ketika keluarganya mulai menyadari bahwa Dylan benar-benar menuju jalur pendakian yang berbahaya tersebut saat mereka menerima sebuah foto dari Dylan. Foto tersebut dikirim sekitar pukul 11 pagi dan menjadi kabar terakhir dari Dylan. Tangga haiku sebenarnya memiliki dua jalur pendakian, yang satu legal dan satunya lagi ilegal. Jalur legal kemungkinan pendaki mengakses gunung melalui pintu belakang. Namun jalur ini memerlukan perjalanan yang lebih panjang melalui lembah yang dipenuhi lumpur. Sementara itu, jalur ilegal memberikan rute lebih singkat namun sangat berbahaya. Jalur ini hanya cocok untuk mereka yang merasa memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Pendaki yang memilih jalur ilegal harus melewati hutan bambu yang tinggi, jalur vertikal yang sangat berbahaya, serta anak tangga yang sudah tua, licin, dan rapuh. Selain itu, mereka juga harus melewati penjaga di depan pintu masuk, dengan resiko dikenakan denda sebesar $1.000. Tidak ada yang mengetahui jalur mana yang dipilih oleh Dylan sejak kabar terakhirnya. Sejak saat itu, Dylan tidak merespon pesan atau telepon dari keluarganya. Dan dengan tidak adanya kabar, malam itu secara resmi dinyatakan bahwa Dylan telah menghilang. Pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan petugas pemadam kebakaran, operator drone, sukarelawan lokal, serta angkatan laut yang menyusuri area sekitar untuk menemukan keberadaan Dylan. Namun, upaya pencarian awal ini tidak membuahkan hasil. Cuaca buruk dengan kabut tebal dan hujan deras membuat pencarian semakin sulit. Pencarian Dylan menjadi peristiwa yang menyentuh, di mana sebagian besar relawan yang turut serta dalam pencarian ini pernah menjadi korban dari jalur pendakian yang sama. Mereka mengerti betul ketakutan dan kesulitan bertahan di area tersebut karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Dalam kondisi sulit itu, yang mereka lakukan hanyalah berusaha bertahan hidup hingga bantuan datang. Dalam upaya pencarian, keluarga Dylan turut serta dengan penuh harapan. Sang ayah yakin bahwa putranya masih hidup dan hanya menunggu bantuan. Ia yakin bahwa Dylan, sebagai pendaki berpengalaman, memiliki fisik yang kuat dan mampu bertahan hidup hingga bantuan datang. Pada hari Senin, 2 hari setelah Dylan menghilang, 2 pendaki melaporkan bahwa mereka mendengar teriakan meminta tolong pada hari kejadian. 2 saksi ini menduga bahwa Dylan mungkin terpeleset dan jatuh dari salah satu tebing di daerah tersebut. Pencarian oleh petugas pemadam kebakaran terus dilakukan hingga Selasa, 3 Maret tahun 2015. Meskipun telah melakukan penyelidikan dan pengamatan yang cermat, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa seseorang pernah terjatuh di lokasi tersebut. Pencarian dihentikan karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Namun, keluarga Dylan menunjukkan tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk mencari dana melalui sumbangan agar dapat menyewa drone dan helikopter pribadi guna melanjutkan upaya pencarian keberadaan Dylan. Sumbangan yang diterima tidak hanya berupa uang, melainkan juga berbagai peralatan penting seperti jas hujan, senter, hingga peluit. Sebuah situs Facebook dibuat oleh kakak ipar Dylan dengan harapan dapat terhubung dengan sebanyak mungkin orang, berharap agar informasi mengenai keberadaan Dylan dapat ditemukan. Setelah pencarian yang sulit selama 5 hari, tidak ditemukan tanda-tanda apapun dari Dylan. Ia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bahkan barang-barang pribadinya seperti tas, kamera, dan ponsel tidak ditemukan. Kabar terakhir dari Dylan hanyalah sebuah foto yang dikirim kepada keluarganya sekitar pukul 11 pagi. Polisi menyatakan bahwa dari foto tersebut terlihat bahwa Dylan hampir mencapai puncak. Menurut keterangan pendaki lain berdasarkan foto tersebut, Dylan sebenarnya tidak berada di daerah yang sulit dicari. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ia tidak berada di sana sendirian. Setelah memeriksa foto terakhir yang diambil oleh Dylan dengan lebih rinci, penyelidik menemukan sesuatu yang mencurigakan.
terlihat ada sesuatu yang bersembunyi di semak-semak, seperti sosok pria yang sedang berjongkok. Posisi pria itu berjongkok dan sebagian tubuhnya bersembunyi di semak-semak dan dedaunan. Banyak yang percaya bahwa sosok hilangnya Dylan. Meskipun sosok yang mencurigakan tersebut tidak pernah disebutkan oleh Dylan dalam pesan terakhirnya kepada keluarganya, dan tidak ada indikasi bahwa ia akan pergi bersama seseorang untuk mendaki bukit tersebut, terlihat bahwa seseorang tampaknya mengikutinya dari belakang. Sampai saat ini, misteri hilangnya Dylan tetap belum terpecahkan dan beberapa spekulasi muncul. Spekulasi pertama adalah bahwa Dylan tersesat dan kemudian berusaha bertahan hidup sambil mencari jalan keluar, makanan, dan minuman, tetapi upaya tidak berhasil. Mungkin ia kehabisan tenaga dan mengalami kelaparan. Kondisi cuaca ekstrim dan tantangan di jalur pendakian yang berbahaya juga bisa menjadi faktor yang mempersulit situasi. Spekulasi lain menyatakan bahwa Dylan mungkin telah jatuh ke jurang. Para pendaki mengungkapkan bahwa semakin tinggi Anda mendaki pada Stairway to Heaven, semakin berbahaya medan yang akan dilalui. Potensi badai besar dapat melemahkan tangga dan bencana alam bisa saja terjadi. Selain itu, banyak spekulasi yang muncul dengan mencurigakan kemungkinan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh sosok pria yang ada di dalam foto Dylan. Kondisi sekitar yang sangat sepi menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan tanpa motif yang jelas. Pihak berwenang telah meminta bantuan dari siapapun yang mengenali pria dalam foto tersebut atau jika ia adalah pria dalam foto tersebut untuk memberikan keterangan kepada polisi. Informasi ini diharapkan dapat membantu penyelidikan dan membawa lebih banyak kejelasan mengenai hilangnya Dylan, terutama karena pria dalam foto tersebut mungkin menjadi saksi kunci yang terakhir melihat Dylan dalam kondisi hidup. Kisah hilangnya Dylan telah berlalu 8 tahun lebih, namun misteri tersebut tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Sosok dalam foto tersebut pun tidak pernah muncul atau memberikan kesaksian apapun. Tidak ada saksi mata, barang bukti yang jelas, atau bahkan mayatnya yang tidak bisa ditemukan. Kisah tentang hilangnya Dylan mengajarkan kita agar selalu berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik saat menjelajah tempat atau melakukan kegiatan yang sangat berbahaya. Pentingnya untuk selalu mendengarkan nasihat orang dewasa dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kritik dan saran sangat membantu. Bye-bye guys.